Aku masih diam antara percaya dan tidak ketika mendengar informasi dari Aileen tadi, membuat nafsu makanku menguap, bahkan lontong mie yang telah selesai diracik dan tersaji di hadapanku lengkap dengan udang yang digoreng kering kini hanya aku aduk-aduk saja belum kumakan sedikit pun. Apa mungkin mama salah ya? Seharusnya bilangnya Mojokerto bukan Surabaya. Aku menatap Caraka yang tengah makan lontong mie dengan lahap. Mojokerto dan Surabaya itu dekat, bisa jadi ayahmu memberitahu kalau dia tinggal di Surabaya bukan Mojokerto. Caraka duduk miring setengah menghadapku. Seperti halnya Bekasi, Depok, atau Tangerang yang mengelilingi Jakarta. Ini pun sama dengan itu. Aku mengangguk paham. Sekarang makan dulu lontongnya. Aku mengalihkan pandangan ke arah piring kemudian menyuap 1 sendok lontong mie. Aku akan menyuruh Pak Supri untuk mencari alamat pasti mereka di Pacet. Setelah alamatnya ketemu baru kita yang pergi ke sana, biar kita tidak bingung lagi harus mencari alamat. Aku terdiam menatap Caraka. Aku pikir sekarang juga kami akan pergi ke Pacet, tapi yang dikatakan Caraka benar kami belum tahu alamat pastinya. Kalau kami memaksakan pergi ke Pacet malah hanya akan berkeliling mencari peternakan Joko yang alamatnya belum kami ketahui. Aku benar-benar sedang tak bisa berpikir saat ini, untung saja ada Caraka yang membantuku mengambil keputusan. Bagaimana aku tidak bingung, setelah 20 tahun, akhirnya aku akan bertemu dengan ayah kandung juga adikku. Bukan hanya mereka, tapi mungkin keluarga besar ayah yang sudah pasti tidak akan menerimaku mengingat mereka adalah alasan ayah meninggalkanku, Mama dan Oka dulu. Tidak usah takut. Aku menatap Caraka yang kini menggenggam tanganku. Aku akan ada di sana nanti ketika kamu bertemu dengan keluarga ayahmu. Kamu tidak sendiri. Aku tersenyum sambil mengangguk. Besok kamu harus pulang kan? Tidak apa-apa nanti aku diantar Pak Supri, tidak perlu khawatir. Kemungkinan besar Pak Supri memerlukan waktu juga untuk mencari alamat pastinya, mungkin perlu beberapa hari. Besok aku pulang dulu ke Jakarta, membereskan pekerjaan di sana biar ketika Pak Supri sudah menemukan alamatnya aku bisa kembali ke sini. Jadi, kita akan pergi bersama ke sana, oke? Aku sebetulnya tidak ingin merepotkan Caraka dengan mengganggu pekerjaannya dan harus bolak-balik Jakarta-Surabaya, tapi aku juga tidak mau sendirian ketika harus menghadapi keluarga yang telah membuangku selama ini. Tapi kalau kamu benar-benar sedang sibuk, aku tak mau kamu memaksakan diri. Aku akan menghubungi Oka dan Siska jadi mereka yang akan menemaniku bertemu keluarga ayah. Oka sudah cukup besar dan sudah saatnya dia mengetahui yang sebenarnya. Caraka terdiam beberapa saat sambil menyuap suapan terakhir lontong mie-nya. Oke. Aku mengangguk puas mendengar jawabannya, tapi ternyata aku dan Oka yang akan menemanimu, semakin banyak semakin baik kan? Aku hanya bisa menghela napas. Kalau sudah seperti ini artinya tidak ada tawar-menawar lagi, jadi lebih baik aku diam sambil kembali melanjutkan makanku yang sebenarnya sudah tak lagi berselera dan hasilnya aku tak sanggup menghabiskan lontong miku karena tiba-tiba saja perutku berasa kenyang. Kami memutuskan untuk kembali ke apartemen karena moodku untuk pergi jalan-jalan sudah benar-benar hilang. Pikiranku kini dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang terjadi ketika aku bertemu dengan keluarga ayahku. Apalagi sepertinya saat aku akan bertemu dengan mereka sudah selangkah lebih dekat membuat jantungku berdebar tak menentu. Untung saja Caraka paham dengan kondisiku, tanpa banyak bertanya dia langsung membawa kami pulang. Sesampainya di apartemen, Caraka langsung menghubungi Pak Supri memberi perintah untuk mencari alamat pasti peternakan Joko di Pacet. Sedangkan aku memutuskan untuk menghubungi Mamah. Pak Supri baru bisa pergi ke Pacet besok, karena hari ini dia sudah terlanjur ada acara dengan keluarganya. Aku mengangguk mengerti sambil menunggu panggilan video diangkat Mamah. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam, Mah. Terlihat wajah Mamah yang tersenyum di layar ponsel. Mah, ayah itu bukan di Surabaya, tapi Mojokerto. Kata siapa Mojokerto? Di Surabaya, Teteh. Om teman Kirana di sini tahu peternakan Joko, tapi di Pacet, Mojokerto bukan Surabaya. Nah itu Pacet. Akhirnya Mama ingat sekarang. Mama tersenyum lebar membuatku menghela napas. Iya, Mah, Pacet itu di Mojokerto bukan Surabaya. Oh gitu? Ya, kan deket, Teh, dari Mojokerto ke Surabaya mah kecuali dari Puncak ke Surabaya baru jauh. Caraka yang mendengar pembicaraanku dengan Mama terlihat cekikikan dari tadi membuatku menghela napas. Jadi Teteh sudah ketemu Joko? Belum, baru tadi Kirana dikasih tahu kalau peternakan Joko itu di Pacet,
Kirana belum sempat ke sana karena alamatnya juga masih belum pasti. Mama terdiam mengangguk. Teh, ingat ya apapun hasilnya nanti mau mereka menerima Teteh sama Oka ataupun mereka tidak mengakui kalian berdua jangan jadi sedih. Teteh mencari ayah hanya untuk menunaikan kewajiban Teteh sebagai anak untuk meminta izin dan restu dari ayah sebagai wali sah Teteh. Tenggorokanku tercekat mendengar ucapan Mama, membayangkan 20 tahun diabaikan dan kini membayangkan mereka menolakku dan Oka yang dari lahir tanpa pernah mengenal ayah membuatku merasa sedih. Nanti kalau mau ketemu ayah, Teteh kasih tahu biar Mama sama Oka ke Surabaya. Teteh pergi berdua sama Oka, nanti kalau ayah tidak mau menjadi wali Teteh minta ayah buat mewakilkannya kepada Oka. Aku kembali mengangguk mengerti. Tenang aja, Teh, kalau dia tidak mau menjadi wali nikah lo, gue yang akan menjadi wali lo, Teh. Wajah Oka kini muncul di samping Mama. Mama sudah menceritakan semuanya pada Oka. Lagi-lagi aku hanya bisa mengangguk mengerti. Pokoknya mau dia menerima kita atau tidak, lo nggak perlu khawatir, Teh. Lo tetap bakal nikah, tapi, bayaran menjadi wali nikah itu tidak murah, Teh. Hahaha. Aku tertawa karena tahu akhirnya akan seperti ini. Tenang si merah jadi milik lontar. Serius? Mama jadi saksi lo, Teh. Serius? Aku bahkan mengacungkan 2 jari telunjuk dan tengahku ke depan layar membuat Oka langsung tersenyum lebar. Si merah buat lo, plus sisa tagihannya. Tuh kan, ujung-ujungnya pasti kayak gini. Senyum Oka langsung hilang berganti dengan aku yang tertawa terbahak. Hahaha, ya lo harus terima si merah apa adanya dong, termasuk kondisi dia yang belum lunas. Sorry kalau untuk urusan seperti itu, gue hanya terima yang sudah lunas. Dasar cowok matre. Kalau soal ini bukan matre namanya, tapi realistis daripada harus bayar cicilan tiap bulan. Hahaha. Tenang, nanti masalah itu urasannya sama aku. Caraka ikut nimbrung di depan ponsel membuat senyum Oka kembali terbit. Beneran, Kang? Benar. Mata Oka kini terlihat berbinar. Serius? Serius? Mulutnya semakin lebar memperlihatkan giginya. Tapi cicilannya tetap lo yang bayar, ucapku yang membuat senyum Oka hilang dan mata berbinarnya kini meredup, membuatku kembali tertawa terbahak. Lo mah, Teh, bikin ilfil aja. Hahaha, nggak usah dengerin dia. Caraka mengelus pucuk kepalaku yang masih menertawakan Oka. Pokoknya, dibayar tunai. Sah. Seru Oka membuat Caraka tertawa. Hahaha. Tapi sekarang mah belum sah, ucap Mama sambil mantapku dan Caraka dengan mata membulat. Kakang dari kapan di Surabaya? Kemarin, Mah. Astagfirullahalzim. Teteh, Kakang, belum sah. Astagfirullahalzim, Bu Mega, jangan mulai deh. Aku menggelengkan kepala, paham benar apa yang dipikirkan sang drama queen. Raka, nginep di hotel, Mah. Oh, dikirain nginep di apartemen. Mama cekikikan, tapi kembali terlihat serius sambil berkata, ini juga sebetulnya nggak boleh kalian berduaan di apartemen kayak gini, bisa menimbulkan fitnah. Terus nanti kalau digerebek gimana? Ya tidak apa-apa, Bu, saya tinggal menikah dengan Kirana, jadi dia tidak akan lari lagi, aduh. Aku mencubit Caraka yang langsung mengaduh. Oka siap kapan saja, Kang, untuk jadi wali, pokoknya dibayar tunai. Sah, hahaha. Sah-sahannya nanti dulu. Ini masalah ha. Joko gimana? Ya, nanti Kirana kasih kabar lagi. Mah, kalau sudah pasti kapan bertemu mereka, Kirana hubungin Mama, jadi Mama sama Oka bisa langsung ke Surabaya. Gue sih males harus ketemu sama laki-laki yang sudah ninggalin kita dari dulu. Kalau misalnya dia kayak gimana? Lo kan sering menghayal kalau ayah kita itu pengusaha kaya. Gue nggak butuh ayah kaya, tapi tak bertanggung jawab. Buat apa? Aku terdiam sekaligus sedih mendengar kemarahan juga kekecewaan dari kalimat Oka. Tapi senyum iseng Oka langsung kembali terlihat, sambil menatap Caraka. Cukup kakak ipar yang super duper kaya dan baik hati. Hahaha. Caraka tertawa mendengar ucapan Oka. Gampang, pilih saja dari sekarang, mau yang mana? Serius? Serius? Dibayar tunai kan? Iya dong, yang penting sah dulu. Hahaha, gampang nanti Oka suruh satpam gerebek kalian berdua di apartemen biar gak bisa kabur lagi. Sudah ada yang kangen lama nggak dijitak nih kayaknya. Hahaha.
Berbicara dengan Mama dan Oka benar-benar mengembalikan moodku. Sempat galau dengan segala ketakutan karena akan bertemu dengan keluarga ayah, kini perasaanku telah kembali seperti semula. Yang dikatakan Mama betul, kalau mereka tidak mau menerima kami, ya sudah, toh selama ini kami hidup tanpa mereka. Anggap saja ini bakti terakhirku sebagai seorang anak yang mencari ayahnya agar menunaikan kewajiban terakhirnya kepada aku sebagai putri kandungnya, yaitu menikahkanku. Kalaupun dia menolaknya, masih ada Oka yang akan dengan senang hati menjadi waliku nanti. Ya, walaupun bayarannya cukup mahal, tapi itu setimpal dengan kebahagiaan yang akan kuraih nanti. Aku kembali disibukkan dengan pekerjaan setelah 2 hari kemarin aku habiskan dengan berkencan dengan Caraka. Dari mulai sarapan, makan siang sampai makan malam sambil melihat kota Surabaya dari ketinggian di sebuah resto bernama Sky, sebelum akhirnya kemarin Caraka harus kembali ke Jakarta karena pekerjaan yang telah menunggunya di sana. Dia berjanji akan kembali ke sini setelah Pak Supri menemukan alamat peternakan Joko. Dan mengenai bonus hadiah tambahan, yap. Dia berhasil mendapatkan bonus hadiah tambahannya. Double bonus. Yang pertama ketika dia mengantarku pulang ke apartemen setelah kami makan malam, dan yang kedua saat dia akan pergi ke bandara, katanya buat recharge energi selama kami jauh. Dasar, Kang Kopi paling bisa kalau cari alasan. Mbak, sudah dapat info perubahan harga belum? Aku mengalihkan pandangan dari layar komputer ke Pak Ade yang mejanya tak jauh dari mejaku. Belum, brand apa saja, Pak? Banyak ini lumayan. Mulai kapan? Besok. Ya kostor sama produk belum info. It sudah tarik data perubahannya belum Pak Ade? Belum, ini kita baru dapat email dari produk disuruh tarik data perubahan nanti malam. Penarikan perubahan harga memang dilakukan malam hari ketika toko sudah tutup, atau pagi sebelum toko buka. Van, Yud. Ivan dan Yudi yang tengah anteng di depan komputer membuat desain promo menoleh ke arahku. Ada perubahan harga, coba cek ke bagian produk atau store lihat barang apa saja yang berubah, dan lihat kalau ada yang bisa kita up di bagian promo. Siap. Van, kalau sudah dapat data perubahan harga, kasih ke Willy buat riset harga ke kompetitor. Kalau harga kita lebih rendah dari mereka, itu yang kita up. Oke, Mbak. Buna, risetnya boleh tidak aku ajak Island? Tanya Willy sambil cengengesan. Jangan diizinin Buna, modus itu. Seru Yudi yang membuat seisi kantor heboh. Gak modus yo, tapi cuma, trik aeben uwong iku gak curiga nek wek dewe iki lagi riset, bukan modus, tapi trik biar mereka tidak curiga kalau aku lagi riset. Ojo kakean alasanmu, cok, awakmu nek seneng yo gari nembak ae. Mono ae kok repot, jangan banyak alasan, kalau kamu suka tinggal tembak. Gitu aja kok repot. Seloro Ivan membuat seisi kantor tertawa. Aku tak paham apa yang mereka bicarakan, tapi kalau melihat pipi Aileen yang sudah merah, terus ada kata-kata seneng sama nembak, sepertinya ada yang cinlok nih. Dan sebagai bagian dari para pejuang cinta, aku tidak boleh mempersulit mereka kan. Oke, tapi jangan mampir dulu kemana-mana ya. Yes. Masa-masa pendekatan seperti itu memang menyenangkan, sebelum akhirnya dihadapkan dengan pertengkaran-pertengkaran. Ngomong-ngomong soal pertengkaran, aku sepertinya patut bersyukur karena sampai saat ini aku dan Caraka belum pernah bertengkar. Masalah yang kami hadapi sejauh ini selalu dari luar, jadi kami bisa menghadapinya bersama-sama. Permisi. Pak Supri masuk ke dalam kantor. Bisa bicara sebentar, Bu? Aku langsung berdiri dari kursiku dan berjalan ke arah pintu. Van, kalau ada apa-apa tolong handle dulu ya, aku ada perlu sebentar dengan Pak Supri. Oke, Mbak. Kita bicara di luar, Pak. Aku berjalan mendahului Pak Supri dengan perasaan tak karuan. Kedatangan Pak Supri membawa dua kemungkinan. Beliau sudah menemukan alamat pasti Joko, atau Joko ternyata sudah pindah dan tidak diketahui rimbanya. Apapun itu, jujur saja itu membuat jantungku berdebar 2 kali lebih cepat. Aku mengajak Pak Supri ke lantai 2, berusaha mencari tempat yang jauh dari Ewot agar tidak ada yang mengganggu kami. Aku masuk ke dalam kafe yang cukup sepi, dan memilih duduk di pojok terdalam. Bagaimana, Pak?
Aku langsung bertanya setelah memesan minum untuk kami berdua. Betul, Bu, di Pacet ada peternakan H. Joko. Jantungku mulai berdebar kencang mendengar ucapan Pak Supri. Tapi itu hanya peternakannya saja, mereka tidak tinggal di sana. Aku mengerutkan alis. Mereka tidak tinggal di sana? Iya, Bu, yang ada di sana hanya warga kampung sana yang bekerja di peternakan saja dan tidak ada satupun yang mengetahui di mana alamat rumah Pak H. Joko ataupun Pak Bayu, mereka hanya bilang rumah mereka ada beberapa di Mojokerto dan Surabaya, jadi mereka tidak tahu di mana sebetulnya Pak Bayu dan Pak H. Joko tinggal. Hatiku mencelos mendengarnya, bukankah ini artinya aku kembali lagi ke titik nol? Tapi kata mereka seminggu sekali orang kepercayaan Pak Bayu akan datang untuk mengecek peternakan, dan sebulan sekali Pak Bayu datang untuk pengecekan semuanya, termasuk pembukuan dan lain-lain. Aku mengangguk semangat karena kembali menemukan titik terang. Dan kapan tepatnya itu? Sabtu atau Minggu ini rencananya saya akan kembali lagi ke Pacet, supaya bisa bertemu dengan orang kepercayaannya Pak Bayu. Mungkin dengan begitu saya bisa menanyakan alamat rumahnya di mana. Aku kembali mengangguk. Bu Kirana tidak usah khawatir, saya sudah memberikan nomor telepon saya, jadi kalau ada info terbaru mereka bisa menghubungi saya. Sepertinya yang dikatakan Mama benar kalau ayah berasal dari keluarga cukup berada. Mendengar mereka memiliki rumah di Mojokerto dan Surabaya membuatku berpikir apa mungkin salah satu rumah di Surabaya ditinggali oleh ayah dan juga Bi. Maaf, Pak, waktu Bapak berbicara dengan para pegawai peternakan di sana, apa ada yang menyinggung tentang adik dari Pak Bayu? Pak Supri terdiam beberapa saat sebelum akhirnya dia mengingat sesuatu. Iya, Bu, saya ingat. Jantungku kembali berdebar menunggu apa yang akan Pak Supri ucapkan. Mudah-mudahan itu adik yang bicarakan para pegawai peternakan itu dengan Pak Supri adalah tentang ayah. Randi Prasetyo. Kata mereka Pak H. Joko itu dulunya tuan tanah. Tanahnya cukup luas dan memiliki tanah di beberapa daerah Mojokerto dan Surabaya. Aku tahu kalau H. Joko itu tuan tanah, tapi aku baru tahu ternyata dia memiliki tanah yang cukup banyak hingga tersebar di beberapa daerah. Awalnya Pak H. Joko ini hanya usaha peternakan kambing etawa saja, tapi setelah anaknya lulus kuliah, anaknya ini mengembangkan tanah yang dimiliki keluarga Pak H. Joko jadi perumahan, ada juga yang dibangun villa, seperti di daerah Pacet itu ada beberapa resort dan villa yang awalnya tanah Pak H. Joko kemudian dikembangkan oleh anaknya. Mulai dari situlah keluarga Pak H. Joko tidak tinggal lagi di Pacet, dan usaha mereka kini sangat berkembang bukan hanya peternakan, tapi pengembang juga. Aku terkejut mendengar penuturan Pak Supri, kalau seperti ini keluarga ayahku cukup kaya. Dan kenyataan ini membuatku mendengus menyadari, apa mungkin ini alasan sebetulnya keluarga ayahnya tidak merestui Mama yang lahir dari keluarga sederhana. Tapi sisi lain diriku mengetahui kenyataan kalau ayah orang cukup berada membuatku bersyukur karena kini tahu kalau hidup Bi tidak akan kekurangan. Bapak tahu nama anaknya H. Joko yang jadi pengembang itu? Sopoyo. Lali aku, Bu, siapa ya? Lupa saya, Bu. Pak Supri terlihat berpikir beberapa saat, sebelum akhirnya matanya membulat. Saya ingat, Bu. Serunya membuat mataku ikut membulat, jenenge, Pak Andi. Namanya Pak Andi. Andi. Aku mengerutkan kening, apa mungkin Pak Supri salah? Atau kami tengah membicarakan orang yang salah? Iya, Bu, Andi. Bapak yakin Andi? Bukan Randi? Pak Supri kembali terlihat bingung. Andi opo Randio? Andi atau Randi ya? Pak Supri menggaruk kepalanya yang tak gatal. Namanya hampir mirip ya, Bu. Pak Supri masih terlihat bingung. Minggu depan kalau saya kembali ke Pacet, saya akan pastikan lagi, Bu, takut salah. Aku mengangguk mengerti. Kepalaku memutar segala kemungkinan. Yang pasti aku sudah berada di jalur yang benar. H. Joko, Pak Bayu, kota dengan huruf P, itu menunjukkan kalau mereka adalah orang yang aku cari hanya saja, Andi. Mama tidak pernah menyinggung sedikit pun tentang orang bernama Andi, apa mungkin Andi adalah nama kecil dari Randi, ayahku? Ataukah Andi adalah saudara ayah? Aku tak mau gegabah mengambil kesimpulan yang belum pasti. Lebih baik aku bersabar sampai semuanya jelas.